Loh, kok rahang bawah kamu maju ya? Jadi kamu sebenarnya kasusnya ini nih. Nih, gigi kamu yang dulu kayak begini nih. Nih, kalau lihat dari samping tuh kayak gitu maju giginya. Untuk ditarik ke belakang, giginya bisa disarung dulu, baru kita pasangin. Hai FD-Shares, di sini mau sharing edukasi penting nih terkait gigi bersama Dr. Karpov yang merupakan dokter gigi spesialis ortodonsia. Nah, gigi yang kurang rapi menjadi case yang menarik nih untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui bahwa memiliki gigi yang kurang rapi seringkali membuat kepercayaan diri menurun, makan tidak enak, radang gusi, dan banyak lagi yang lainnya. Saran yang tepat untuk memperbaiki gigi tidak rapi adalah dengan menggunakan kawat gigi atau yang biasa disebut dengan behel. Simak sampai selesai yuk penjelasan dari dokter. Dok, gigi geraham bawah yang sudah dicabut apakah masih bisa untuk memakai kawat gigi? Bisa, kita harus melihat kasus-kasusnya. Kasus pada pasien-pasien yang tidak memerlukan perbaikan profil. Apa sih perbaikan profil? Kadang-kadang ada pasien yang kalau, dok kok aku kelihatan monyong ya, gitu. Kalau lihat dari samping tuh kayak gitu maju giginya, atau kayak gitu ya, giginya maju gitu. Nah, kalau pasien yang membutuhkan profil, kita sangat butuh gigi belakang. Nah, kalau nggak ada gigi belakang, pakai apa? Biasanya kita pasangin implan. Ya, nah pada kasus-kasus pasien yang giginya sebenarnya nggak maju, nggak monyong, tapi di dalamnya berantakan. Nah itu biasanya kita nggak memerlukan untuk gigi penjangkaran untuk narik giginya. Itu ada beberapa kasus saya yang memang gigi gerahamnya sebelah kiri nggak ada, oke kita nggak pakein juga nggak apa-apa. Gitu. Kecuali memang kita butuh giginya kita tarik ke belakang. Kalau kita butuh gigi tarik ke belakang, kita harus pakai penjangkaran. Kalau memang nggak ada gigi geraham, salah satu cara adalah pasang implan. Dok, apakah gigi ompong masih bisa dipasang kawat gigi? Kembali lagi kayak tadi pertanyaan sebelumnya bahwa kita harus melihat kasus. Kalau memang dia membutuhkan giginya untuk ditarik ke belakang, kita harus butuh gigi penjangkaran. Jadi jawabannya bukan hanya bisa atau enggak, bisa-bisa aja, tetapi dia harus siap untuk dipasangkan implan di gigi bawahnya supaya gigi depannya bisa ditarik. Dok, apakah gigi yang banyak tambalan masih bisa dipasang kawat gigi? Oke, biasanya tambalannya kita harus melihat ya, karena memang kita menaruh bracket gigi itu di permukaan giginya atau permukaan bagian gigi yang tipis nih yang di depan yang selalu kelihatan sama kita taruhnya di situ. Nah, kalau ada beberapa tambalan yang ada di depan sini, nah itu yang biasanya kita harus kasih tahu sama pasien, ini bisa tambalannya diperbaikin dulu, baru kita pasangin bracket. Atau enggak, kalau misalnya tambalannya sudah terlalu besar, giginya bisa disarung dulu, baru kita pasangin behel. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya gigi ditambal masih bisa dipasang behel? Masih bisa. Tapi kita harus lihat derajat keparahan tambalannya, banyaknya seberapa banyak nih tambalannya gitu. Kalau memang udah banyak banget, ya biasanya kita saranin, yuk giginya disarungin aja, biar nanti behelnya nggak copot-copot. Oke FD-Shares, jadi gimana? Jika memang sudah mantap untuk memakai behel, jangan di-skip ya video ini, karena Dr. Karpov masih akan menjelaskan lagi mengenai informasi-informasi awal penggunaan behel yang sangat penting. Dok, apakah harus ronsen terlebih dahulu sebelum menggunakan kawat gigi? Ya, karena memang yang kita bisa lihat di dalam mulutnya itu cuma giginya doang. Kita harus bisa menentukan secara klinis apakah ada masalah skeletal. Kita selalu bilang skeletal, jadi masalah tulang. Nah, itu bisa kelihatan dari ronsen. Ya, begitu juga kalau ada gigi bungsu yang kesimpan di dalam. Nah, itu kalau udah di ronsen baru kita kelihatan. Ini ada gigi bungsu di bawah kanan atau bawah kiri. Waduh, kok saya nggak tahu ya dok? Nah, itu ada keluhan nggak? Kalau nggak ada keluhan nggak apa-apa. Kalau misalnya ada gigi yang ternyata begitu di ronsen, loh kok rahang bawah kamu maju ya? Jadi kamu sebenarnya kasusnya ini nih. Nah itu, makanya diperlukan ronsen, bukan hanya langsung pasang. Karena ronsen itu perlu banget untuk menentukan apakah kasusnya itu cuma dari masalah giginya aja, atau ada masalah dari tulangnya juga. Dok, bolehkah memasang kawat gigi tanpa mengikuti prosedur awal? Wah ya enggak, prosedur awal pemasangan kawat gigi itu selalu adalah ronsen dulu ya. Terus saya cetak dulu giginya, karena kita butuh cetakan awal. Karena cetakan awal ini juga untuk mengasih tahu kepada pasiennya kalau setelah dia kontrol, nih gigi kamu yang dulu kayak begini nih, ini sekarang gigi kamu. Nah itu pasien baru bisa melihat perubahannya. Oh iya dok, aku udah lupa ya gigiku kok dulu kayak begini ya gitu. Jadi tanpa prosedur awal sepertinya nggak bisa ya. Wah, ternyata mengikuti prosedur awal sebelum menggunakan behel sangat penting ya, agar dapat mengetahui apakah permasalahannya memang ada pada giginya saja atau karena tulang, dan juga untuk memaksimalkan keberhasilan dalam pemakaian behelnya. Semoga informasi dan edukasi dari Dr. Karpov bisa bermanfaat ya FD-Shares. Bye-bye!